Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Bengkulu Talk Show. Kita balik-balik lagi nih ngobrol seputar dengan OC Syariah nih ya ke Pak Dery, Pak Rizwan. Tadi kan katanya dipermudah nih Pak untuk para masyarakat yang ingin bergabung menjadi driver. Syaratnya apa aja tuh Pak? Nanti kalau misalnya, siapa tahu di sini ada yang mau bergabung nih Pak menjadi driver. Ya, untuk driver itu syaratnya kita nggak rumit, kita cukup itu SIM C ya kalau motor ya. Nah, SIM C, terus difoto, STNK difoto, terus foto kendaraannya. Nah, itu seperti itu, Mbak. Jadi nanti itu tinggal download aplikasinya aja. Nanti aplikasinya itu kita buat sesimpel mungkin, Mbak. Jadi kalau aplikasi di yang lain itu ada 3, Mbak. 3 aplikasi. Pertama aplikasi untuk user, untuk pengguna. Yang kedua untuk mitra, aplikasi untuk mitra. Dan ketiga aplikasi untuk driver. Nah, kalau di OC itu 3 ini dijadikan satu. Udah gabung ya? Digabung gitu. Nah, bagi masyarakat yang mau daftar jadi driver itu klik daftar jadi driver, ada di aplikasinya. Yang untuk daftar jadi mitra food itu klik di sana. Nah, kalau misalnya untuk user, untuk pengguna itu nggak usah daftar-daftar, cukup pakai aja gitu, pakai jasanya itu, seperti itu, Mbak. Oke, jadi semuanya sudah tergabung menjadi satu aplikasi, jadi lebih sederhana ya Pak ya kalau kita lihat ya, Kita semuanya simpelkan. sudah masuk dalam satu aplikasi gitu ya. Itu nggak besar kapasitas memori, sekitar 5 MB. Oh, oke, luar biasa. Rumit-rumit banget. Udah jauh banget tuh Pak dipikirkan sampai ke memori ya juga ya. Karena ya banyak itu kan kalau kita Alasannya itu nanti menuhin memori gitu ya. ya alasannya pengguna seperti itu. Memori saya udah penuh katanya kan. Nah, makanya kita buat seperti itu, Mbak. Iya, ada batasan nggak sih Pak? Maksudnya nanti ke depan apakah ada berapa ratus driver aja yang akan direkrut oleh OC? Nah, rencananya kita untuk permasalahan itu kita ada batasan sih. Tapi ya kita juga punya ini loh, Mbak. Di dalam OC ini kita punya komunitas ojek online, ojek syariah. Nah, itu teman-teman yang mengetua itu Mas Eko ya, Mas Eko. Nah, jadi sebenarnya kita membatasi maksimal 250 orang. Nah, kalau seandainya ada penambahan, nanti kita diskusi sama teman-teman yang sudah menjadi ojol. Mau nggak kita tambah gitu. Kalau misalnya cukup, katanya kita cukupkan. Soalnya kalau kita buat semakin banyak, Mbak, itu pendapatan untuk ojolnya berkurang gitu. Jadi sehingga kesejahteraan mereka ini gitu kan nggak maksimal gitu kan. Nah, OC juga nanti punya program-program yang inovatif ke depan, itu udah dikonsep semua. Kita juga ada namanya OC Mart gitu kan. Kita OC Mart itu swalayan toko khusus untuk driver dan mitra dan pengguna aktif gitu. Seperti itu. Kita juga ada OC ke pasar gitu kan. Nah, OC ke pasar itu konsepnya kita punya kayak swalayan itu, Mbak, sayur-sayuran di packing. Nah, kita buat juga seperti itu ke depannya. Oh iya, oh, luar biasa. Artinya memang dari foundernya juga kalau saya lihat ini memikirkan kesejahteraan ya sejauh itu kepada drivernya ya. Tadi yang melihat kalau misalnya lebih dari 250 nanti pendapatannya bisa berkurang. Jadi ditanya lu mau nggak kalau ditambah gitu ya. Iya, kita sampaikan dulu sama anggota komunitasnya mau nggak ditambah. Nanti kalau nggak diizinkan nanti susah, Mbak. Oh, sesuai namanya ya syariah ya. Jadi semuanya memang harus kita sesuai dengan gitu, benar-benar. Diskusikan. Ya, kita driver ini bagian dari keluarga OC. Wah, luar biasa nih pemirsa nih. Jadi kalau misalnya mau gabung sebagai driver di OC Syariah sekarang ya Pak ya, mumpung belum terpenuhi ya kuota 250-nya ya. Nanti kalau udah penuhi kan belum tentu ada pembukaan lagi gitu ya untuk driver. Nah, kita tutup pendaftarannya gitu. Baik, Pak Rizwan, ini awal mulanya kenapa sih Pak tertarik untuk menjadi investor di OC Syariah nih Pak? Oke. Awal mulanya beliau datang ya kan ke rumah ya kan menceritakan konsep seperti ini kan. Kemudian saya tanya sama beliau, apa keunggulan produk kita?
karena kita ada 2 kompetitor yang cukup kuat ini. Nah, dengan beliau menyampaikan konsep-konsep yang beliau kemas, saya tertarik. Yang pertama, berbasis driver tidak top up saldo, kita yang memberi saldo. Nah, saldo itu kan bukan berupa uang, cuman koneksi antara driver sama aplikasi, sehingga mereka dapat orderan secara otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sistem bagi hasil tadi, itu Rp1.000. Kemudian untuk mitra juga seperti itu, Rp1.000. Nah, dengan 3 konsep yang inilah yang tertarik saya untuk langsung terjun, bergabung ke beliau ini untuk memajukan aplikasi OC Syariah ini, Mbak. Ya kan, dengan konsep ini saya rasa kita bisa jadi tuan rumah ke depannya. Ya kan? Karena ya satu sisinya drivernya dimudahkan, satu sisi lain konsumen juga dibantu untuk ongkosnya itu. Nah, Iya, dan ini juga punya masyarakat Bengkulu ya, balik ke situ lagi. dan terutama juga untuk mahasiswa, untuk siswa SMA atau SMP, kemudian mahasiswa. Nah, mereka kan sering tuh pakai itu, kan nggak begitu jauh. Nah, sedangkan kita kan mengkondisikan untuk tarifnya, makanya kita gunakan itu di tarif 2 kilo kita cuma Rp5.000. Kita mikirkan untuk mahasiswa dengan siswa. Jadi kedepannya harapan kami ya orang tua tidak perlu lagi ngantar itu, atau mahasiswa tidak perlu lagi misal kalau pakai aplikasi lain itu di 10.000, kita cukup di 5.000. Jadi keuntungan mahasiswanya di sana itu. Kemudian mungkin mau pesan makanan atau food, mereka cukup bayar ongkosnya di 5.000 itu. Jadi sangat terbantu untuk mahasiswa, untuk juga anak-anak sekolah itu, Mbak. Jadi seperti itu tarifnya. Iya, kalau untuk penentuan tarif itu sendiri itu mengacu pada apa tuh Pak pada akhirnya? Kita per jarak, Mbak. Jadi mainnya itu per 2 kilo kita di 5.000. Kalau mungkin ya, kalau yang lain mungkin mainnya di 4 kilo. 4 kilo kan mungkin di 9.000 atau 10.000. Iya, betul. Nah, sehingga konsumen sangat terbantu itu. Nah. Tapi sejauh ini kalau dengan tarif segitu untuk driver itu sejahtera ya Pak ya? Itu kita tetapkan tarif itu, kita masukkan dari driver itu, Mbak. Iya kan? Nah, makanya nanti pas sudah cukup rame nanti atau drivernya udah cukup mengcover semuanya, nanti mungkin jarak penjemputan itu mungkin di 1 kilo. Sehingga driver juga jemput konsumen atau jemput foodnya itu nggak begitu jauh. Nah, pas pengantarannya cuma 2 kilo. Jadi dengan seperti itu kan mereka tidak dirugikan. Tapi ketika mereka dapat orderan besar, iya kan, potongan tetap Rp1.000 tentu mereka. Iya, betul. Jadi ada timbal balik. Jadi ada yang untuk cash itu tertutupi gitu ya, betul, Pak ya. Makanya supaya ini kedepannya ini mahasiswa dengan siswa itu pakai aplikasi ini. Jadi mereka tuh orderan tuh tidak berhenti, Mbak. Yang tadinya tidak pakai untuk ke sekolah tidak pakai aplikasi, mudah-mudahan kedepannya jadi pakai aplikasi kita itu. Nah, karena kenapa? Ketika orang tuanya mengantar itu mungkin dikalkulasikan sama ongkosnya Rp5.000, ya kan? Nah, tapi kalau dia pakai ojek, Rp5.000, dia tidak direpotkan lagi selaku orang tua itu. Nah. Jadi memang targetnya juga kepada anak sekolah, mahasiswa, gitu ya. Juga untuk membantu lagi nih, pada akhirnya memudahkan juga gitu ya. Kan ini kan kalau orang tua kan terpakai mobil kan macet, kecil itu. Iya, baik. Oke, baik. Pak, kalau misalnya kita lihat dari driver ini sendiri, apakah juga memperhatikan misalnya dia kan sebarannya luas ya Pak ya, satu kota Bengkulu ini harapannya nanti di setiap titik tuh ada driver. Nah, itu apakah nanti dari kuota 250 itu nanti yang akan terpenuhi, apakah akan memperhatikan juga misalnya setiap titik ini ada driver 1, 2, 3, jadi semua lini di kota Bengkulu ini dia ada titiknya driver? Iya, itu nanti dari 250 itu kita bagi titiknya, Mbak. Ya, dibagi titiknya mungkin 20 di Unip, ya, 20 di Rawa Makmur, 20 di Suprapto gitu kan, 20 di Jalan Merawan gitu kan, Pagar Dewa. Nah, itu kita bagi-bagi gitu. Nanti ketika dapat orderan dari titik ke sini situ, ngeceng aja tuh rombongannya gitu kan, pindah-pindah gitu. Jadi bukan hanya tentang dia asal dari mana ya, tapi memang sudah dibagi ya Pak ya, titiknya misalnya ini 20 di 20 gitu ya. Tapi di dalam aplikasi ini Mbak, itu pengguna itu dapat orderan, driver dapat ordernya ketika pengguna itu dekat sama drivernya. Iya, betul. Ya, itu. Jadi yang paling dekat itulah yang dapat sistemnya bekerja.
Oh iya, tapi tadi tetap dibagi ya Pak ya, Tetap dibagi. supaya rata gitu ya tadi ya. Ya, Jadi setiap betul. masyarakatnya di mana kena gitu ya Iya, titiknya kepada OC sendiri. Betul, Mbak Deni. Tadi kan ini kan juga diberikan sebuah aplikasi ya Pak ya. OC sendiri kan ini aplikasinya dibentuk oleh Pak Dery sendiri. Itu bagaimana Pak supaya masyarakat ini banyak kenal ataupun mengetahui aplikasi OC Syariah ini Pak? Upaya apa yang dilakukan? Ya, kita udah upayanya, kita udah promosi, udah bantu. Ya, kita berharapnya masyarakat Bengkulu, khususnya pihak sekolah, pemerintah dan perbankan mendukung kegiatan aplikasi ojek online syariah ini, karena kita supaya ke depan kita sama-sama bisa membangun pertumbuhan ekonomi daerah gitu. Jadi kalau transaksi kita pakai produk jasa produk kita gitu kan, otomatis kan uangnya nggak lari ke luar negeri, Mbak. Nah, seperti itu. Ya, iya, jadi perputaran ekonominya itu benar-benar untuk Bengkulu ya Pak ya, Iya, Mbak. itu ya Jadi kan outputnya. itu ketika transaksinya di dalam lingkungan Bengkulu aja gitu. Iya, jadi dari Bengkulu untuk Bengkulu Dari masyarakat Bengkulu untuk Bengkulu. Mbak. gitu ya, dari Bengkulu untuk Bengkulu. Jadi masyarakat Bengkulu juga yang nanti akan apa ya, merasakan manfaatnya gitu ya Betul, ketika Mbak. daerah ini semakin berkembang. Oh, jauh tuh Pak outputnya ke depannya ya. Iya, Oke. pasti, Mbak. Baik, Pak Dery, Pak Rizwan, kita jeda kembali nih ya. Kita akan kembali sesaat lagi sana BTV, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Bengkulu Talk Show.